simpati, atau dukungan, atau bantuan dalam berbagai bentuk dan cara dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Hancurnya kekuatan yang mendukung politik Bung Karno menyebabkan kemunduran besar dalam gelora perjuangan rakyat berbagai negeri melawan imperialisme dan kolonialisme. Itulah sebabnya, selama masa Orde Baru, jiwa Konferensi Bandung menjadi loyo atau apinya jadi padam. Rezim militer Soeharto dan kawan-kawan membikin akibat G30S sebagai sarana untuk menghapuskan arti penting dan bersejarah Konferensi Bandung. Ini wajar, sebab semangat Konferensi Bandung adalah justru bertentangan sama sekali dengan tujuan politik rezim militer ini. Semangat Konferensi Bandung banyak dijiwai oleh semangat kiri Bung Karno. Soeharto bukanlah pahlawan bangsa. Dalam mengenang kembali berbagai peristiwa yang berkaitan dengan G30S tahun 1965, sudah tentu saja kita harus menggugat pembunuhan besar-besaran, dan segala macam siksaan yang tidak berperi kemanusiaan terhadap jutaan manusia tidak bersalah, oleh militer dan para pendukung Soeharto dan kawan-kawan. Menggugat masalah ini adalah kegiatan penting, untuk mengingatkan bangsa kita, supaya kebiadaban besar-besaran yang pernah terjadi di kalangan bangsa kita itu, tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bukan itu saja, menggugat berbagai kejahatan Soeharto sekitar peristiwa G30S ini juga perlu, untuk meyakinkan banyak orang, bahwa Soeharto dan kawan-kawan bukannya pahlawan bangsa yang patut disanjung-sanjung seperti selama puluhan tahun itu. Sekarang makin banyak bukti yang nyata bagi banyak orang, bahwa Soeharto bukanlah bapak pembangunan, bukan pula Pancasilais sejati. Banyaknya cerita yang berbau busuk sekitar keluarganya. Ingat kasus Ibu Tin, Sigit, Tutut, Bambang, Tommy, Ari, Probo Sutejo, dan lain-lain, meyakinkan banyak orang, bahwa Soeharto adalah seorang kepala keluarga yang tidak pantas dijadikan contoh bangsa. Selama lebih 32 tahun Soeharto, yang mengkhianati Bung Karno ini, telah disanjung-sanjung oleh para pendukung Orde Baru. Sudah terlalu lama G30S telah dijadikan dalih atau alasan oleh Soeharto dan kawan-kawan, untuk menyebar racun perpecahan, dengan indoktrinasi yang menyesatkan tentang Bung Karno dan pendukung utamanya, yaitu PKI. Indoktrinasi ini, yang dijalankan secara besar-besaran dan dalam jangka yang lama sekali, menimbulkan kerusakan mental yang besar sekali. Indoktrinasi lewat buku-buku di sekolah, lewat film dan televisi, lewat ceramah atau seminar dan bermacam-macam kursus, telah membuat buta banyak orang. Sampai sekarang, dalam masyarakat kita, masih banyak orang yang terpengaruh oleh indoktrinasi Orde Baru tentang Bung Karno dan PKI ini. Mereka ini terdapat di berbagai partai politik, badan pemerintahan, DPR-DPRD, Ornop, kalangan agama, termasuk kalangan Islam. Gunakan 3 September untuk menggugat Orba. Sekarang ini terbukalah kesempatan untuk menyajikan kepada bangsa Indonesia, hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi atau dipalsu oleh Orde Baru mengenai G30S. Kita semua harus berusaha membongkar, sejauh mungkin, latar belakang peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia ini. Antara lain, kita harus membuat tanggal 30 September jadi hari menggugat berbagai kejahatan rezim militer Soeharto dan kawan-kawan. Menggugat berbagai kejahatan rezim militer Soeharto dan kawan-kawan ini adalah kewajiban kita semua. Ini perlu kita lakukan demi pelurusan sejarah, demi rekonsiliasi nasional, demi persatuan bangsa, dan demi pendidikan generasi yang akan datang. Generasi muda kita dan generasi yang akan datang tidak boleh diracuni oleh segala pembusukan yang telah terjadi selama Orde Baru. Dalam rangka ini pula lah, tulisan kali ini menyambut adanya kegiatan-kegiatan di berbagai tempat di Indonesia, untuk menjadikan tanggal 30 September sebagai hari untuk membongkar berbagai kejahatan Orde Baru terhadap peri kemanusiaan. Di antara kegiatan-kegiatan itu terdapat pertemuan, mengungkap Tabir 65 di Jakarta, 29-30 September, yang diselenggarakan oleh Lakpesdam NU, Yapika, Elsam, SNB, PEC, Pakorba, LPRKROB, LPKP, JKB dan lain-lain. Tabir 65 memang harus dibuka. Dan seluas-luasnya. Paris, tanggal 26 September tahun 2003.